selanjutnya ada contoh soal untuk data yang ganjil. Nah, di sini sudah disajikan data pelanggan PT XYZ dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini untuk soalnya kita disuruh untuk menentukan persamaan tren menggunakan metode semi average method dan tentukan berapa perkiraan penjualan tahun 2021. Kemudian yang kedua kita disuruh untuk mencari persamaan tren menggunakan least square method dan disuruh untuk menentukan berapa perkiraan penjualan tahun 2022. Nah, di sini sudah saya salin untuk data pelanggannya. Nah, karena di sini tadi datanya ada 5. Untuk metode semi rata-rata itu kan harus dibagi 2. Jadi, untuk data ganjil kita bisa mengerjakan dengan 2 cara. Bisa menghilangkan nilai tengah atau bisa menulis nilai tengahnya 2 kali. Nah, kita coba satu persatu. Nah, untuk yang pertama kita coba untuk menghilangkan nilai tengahnya. Jadi, datanya hanya ini saja ya. Dari tahun 2016 dan tahun 2017 itu untuk kelompok pertama, kemudian tahun 2019 dan tahun 2020 itu adalah kelompok yang kedua. Nah, setelah dijadikan 2 kelompok, ternyata hasilnya masing-masing kelompok mempunyai jumlah data yang genap. Jadi, untuk cara pengerjaannya kita menggunakan cara pengerjaan data yang genap. Kemudian untuk letaknya bisa dihitung dengan cara N per 2 ditambah 1. Nah, didapatkan hasil bahwa tahun dasarnya adalah tahun 2017 untuk data yang pertama dan tahun dasar yang kedua, kelompok kedua itu ada di tahun 2020. Nah, setelah mencari nilai T-nya, kita bisa menghitung nilai dari A1 dan A2-nya berapa. Cara menghitungnya tinggal di average, kemudian dipilih dari datanya. Setelah diketahui nilai A1 dan A2-nya, kita bisa menghitung nilai A2 min A1-nya. Gunanya untuk mengetahui kira-kira nanti trennya positif atau negatif. Nah, setelah dihitung ternyata di sini didapatkan hasil minus 93, berarti di sini trennya negatif. Nah, selanjutnya kita mencari nilai B-nya. Nilai B bisa dicari dengan A2 min A1 dibagi tahun dasar 2 dikurangin tahun dasar 1. Nah, didapatkan hasil sebesar minus 30,83. Nah, setelah itu kita bisa mencari persamaan trennya. Nah, di sini untuk persamaan tren dasar tahun 2017 yaitu Y aksen sama dengan 1198 dikurangin 30,83 T. Kemudian untuk tahun 2020 yaitu Y aksen sama dengan 1105 min 30,83 T. Kemudian kita bisa menghitung perkiraan penjualan tahun 2021. Nah, kalau menggunakan persamaan tren tahun dasar 2017, untuk nilai T-nya yaitu 4. Dari mana? 2021 dikurangin 2017, jaraknya 4, berarti T-nya 4. Kemudian dimasukkan ke persamaan trennya. Kemudian didapatkan hasil bahwa perkiraannya sebesar 1074,2. Nah, sedangkan berdasarkan tahun 2020 itu T-nya 1. Dari mana? Dari sini, yaitu 2021 dikurangi 2020 kan 1. Berarti T-nya adalah 1. Tinggal dimasukkan ke persamaan trennya, didapatkan hasil bahwa perkiraannya 1074,2. Nah, selanjutnya kita coba dengan menulis 2 kali nilai tengahnya. Nah, di sini nilai tengahnya kan ada tahun 2018, berarti ini tahun 2018 ditulis 2 kali. Nah, setelah ditulis 2 kali, kita bisa membagi datanya menjadi 2. Nah, di sini untuk kelompok
Pertama ada 3 data dari tahun 2016 sampai 2018. Kemudian untuk kelompok kedua juga 3 data dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, kemudian di sini setelah dibagi 2, ternyata datanya ada 3. Nah, 3 berarti itu kan ganjil. Berarti untuk cara pengerjaannya, T nanti menggunakan cara pengerjaan untuk data yang ganjil. Nah, karena data ganjil berarti di sini T-nya dimulai dari minus 0,5. Nah, untuk letaknya bisa dicari dengan menggunakan rumus N plus 1 dibagi 2. Nah, ternyata hasilnya didapat di tahun 2017. Berarti untuk nilai minus 0,5 bisa diletakkan di tahun 2017. Dan selanjutnya bisa dihitung. T 2016 berarti minus 1,5. Kemudian tahun 2018 0,5. Kemudian untuk data yang kedua juga sama untuk cara pengerjaannya. Kemudian kita mencari nilai A1 dan A2-nya. Nah, di sini A1-nya dapat hasil 1182, sedangkan A2-nya dapat hasil 1120. Kemudian kita mencari selisih antara nilai A2 min A1-nya. Didapatkan hasil minus 62, jadi trennya negatif. Kemudian mencari nilai B-nya. Nilai B bisa dicari dari A2 min A1 dibagi tahun dasar 2 dikurangin tahun dasar 1. Ternyata B-nya dapat 30,83. Kemudian dimasukkan ke persamaan trennya. Untuk persamaan yang pertama yaitu Y aksen sama dengan 1182 min 30,83 T. Kemudian untuk yang tahun dasar 2019 berarti persamaannya Y aksen sama dengan 1120 min 30,83 T. Nah, kemudian untuk perkiraan penjualannya bisa langsung dicari. Nah, kita coba untuk tahun dasar 2017, berarti T-nya berdasarkan tahun dasar 2017. Nah, di sini dapat T-nya 3,5. 2021 dikurangin 2017, itu kan 4. Nah, kemudian kita lihat di sini, ternyata T-nya 2017 itu minus 0,5, berarti 4 ditambah minus 0,5, berarti hasilnya 3,5. Jadi T-nya adalah 3,5. Tinggal dimasukkan ke persamaan trennya dan kemudian dihitung, dapatlah hasil 1073,8. Kemudian berdasarkan tahun dasar 2019 itu T-nya dapat 1,5. Dapat dari mana? Di sini. Di kelompok kedua berarti 2020 dikurangin 2019 itu kan jaraknya 2. 2 di sini ternyata 2019 minus 0,5 berarti minus 0,5 ditambah 2 hasilnya dapat 1,5. Tinggal dimasukkan ke persamaannya dan dihitung hasilnya dapat 1073,5. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari perkiraan menggunakan setengah rata-rata yang dihilangkan dan yang ditulis 2 kali itu hasilnya beda. Nah, di sini yang ditulis 2 kali perkiraannya dapat 1073,8, sedangkan yang dihilangkan dapat 1074,2. Nah, di sini ada selisih tetapi selisihnya tidak terlalu banyak. Jadi ini tidak apa-apa. Jadi kalian bisa memilih saja mau menulis 2 kali atau menghilangkan. Karena untuk jawaban ini keduanya adalah jawaban yang benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang kuadrat terkecil atau least square method. Nah, di sini karena datanya adalah ganjil, jadi untuk nilai T-nya mudah cara mencarinya, tinggal dibagi 2. Nah, itu kan ada sisa di sini nih tahun 2018. Nah, berarti di tahun 2018 ini isi aja 0. Terus kemudian selanjutnya minus 1, minus 2, kemudian di sini 1 dan 2. Hasilnya sigma T-nya adalah sudah sama dengan 0.
Nah, kemudian untuk T kuadratnya tinggal dikuadratkan T-nya, kemudian di-drag ke bawah dan di-sum. Kemudian untuk T, Y-nya tinggal dikali T dan Y-nya, kemudian di-drag ke bawah dan dijumlah atau di-sum. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai A dan nilai B-nya. Untuk nilai A bisa dicari dari sigma Y dibagi N. Nah, di sini sigma Y-nya sudah diketahui, kemudian dibagi N. N-nya 5. Dapatkan hasil 1151. Kemudian untuk nilai B-nya kita bisa mencari dari sigma TY dibagi sigma T kuadrat. Sigma TY sudah diketahui, kemudian dibagi dengan sigma T kuadrat didapatkan hasil minus 34,5. Nah, kemudian dimasukkan ke persamaan trennya. Berarti untuk persamaannya menjadi Y aksen sama dengan 1151 min 34,5 T. Kemudian untuk perkiraan penjualan tahun 2022 tinggal dimasukkan saja ke persamaan, kemudian T-nya diganti T 2022. Nah, di sini T 2022 adalah 4. Dapat dari mana? Dari sini. 2022 dikurangin 2020, hasilnya dapat 2. Nah, 2 ditambah dengan T paling akhir, 2. Berarti 2 ditambah 2, 4. Berarti T untuk 2020 adalah 4. Kemudian dimasukkan ke persamaan trennya, didapatkan hasil sebesar 1013. Jadi untuk perkiraannya sebesar 1013 unit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komen dan nanti akan saya jawab sebisanya. Baik, terima kasih.